kasih ya Tuhan. Mereka tetap memuji-muji Engkau ya Tuhan. Mereka tetap menyembah Engkau karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia, sehingga Tuhan tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini saatnya Tuhan kami akan berdiam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ya Tuhan, Kau bekerja terus Tuhan di tengah kami. Roh Kudus, Kau bekerja menguasai kami Tuhan. Menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan Tuhan bukan hikmat pengetahuan manusiawi, hamba ya Tuhan, tapi semua akan pimpinan penyertaan daripada Engkau ya Tuhan. Rapi jemaat-Mu, umat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan, baik mereka yang Tuhan ada di tempat ini dan juga Tuhan jemaat-Mu yang mungkin mengikuti secara online ya Tuhan, juga mengurapi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Bagi semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Lewi, luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah secara tatap muka atau offline, penyertaan Tuhan sempurna ada atas kita saudara. Tetapi juga bagian kita yang kita jaga, kita harus kerjakan, yaitu kita taat akan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh bagian kesehatan dan juga pemerintah yang ada ya. Sore hari ini saya akan membagikan kepada kita jemaat Tuhan, kaum youth, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, satu topik yang sudah tidak asing lagi, tidak ini lagi untuk kita dengar, tetapi yang sering kita dengar, bukti mengasihi Allah. Sering kita katakan Allah sudah membuktikan dirinya bagi kita, tapi bukti kita kepada Tuhan juga harus ada. Khususnya dalam mungkin sebagai anak-anak youth dalam hal pacaran, kalau engkau mengasihi saya, coba kamu buktiin. Dalam hal pacaran, kalau sudah lama seperti itu, saya saling menuntut. Kalau engkau mengasihi saya, coba kamu buktikan cintamu kepada saya bagaimana. Nah, ada kalanya ini salah diaplikasikan oleh mereka-mereka yang dalam pacaran ya. Tetapi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita sudah percaya bahwa Allah sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Dan Tuhan minta juga kita buktikan kasih kita kepada Dia. Nah, salah satu yang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa bukti kasih kita kepada Tuhan bukan hanya sebatas kita setia beribadah untuk melayani, tetapi firman Tuhan katakan sore hari ini yang akan kita baca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Kitab Kolose pasal yang ketiga hingga ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang keenam, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ketujuh, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, hidup baru tentu saja itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi
ketika Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya merubah kehidupan kita, melahirbarukan kita, merubah batin kita, atau melahirbarukan roh kita menjadi baru. Tidak sebatas itu yang Dia inginkan dalam kehidupan kita, tetapi yang Dia inginkan dari kehidupan saya, Bapak Ibu, Saudara, anak yang dikasihi Tuhan, bahwa lebih daripada itu, Dia katakan, buktikan kasih-Mu kepada saya bagaimana. Bahwa ketika seseorang yang sudah mengalami kehidupan, ada suatu perjuangan yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Kolose ini. Dia katakan kepada jemaat di Kolose, karena ada 3 masalah besar yang Rasul Paulus lihat yang terjadi di jemaat Kolose. Walaupun dia di dalam penjara, tapi dia ada satu perantara yang selalu memberikan konfirmasi kepada jemaat di Kolose apa yang terjadi di sana. 3 masalah besar yang terjadi di sana. Yang pertama, yaitu menghadapi jemaat di sana menghadapi dengan yang namanya filsafat, dipenuhi dengan filsafat atau pengetahuan manusia yang melebihi ke batin mereka. Masalah yang kedua, filsafat Yunani, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, Taurat. Jemaat Tuhan pasti tahu bahwa di dalam kitab Injil berbicara, Yesus banyak berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Itu salah satu menguasai jemaat di Kolose. Dan yang berikut, salah satu poin yang menguasai jemaat di Kolose yaitu keberadaan spiritual atau roh-roh jahat. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus menjelaskan di situ katakan bahwa kebanyakan di sana mereka percaya kepada yang namanya malaikat. Padahal malaikat itu dicipta. Malaikat itu dicipta oleh Tuhan untuk melayani Allah dan juga melayani manusia. Nah, itu masalah besar yang dialami oleh jemaat di Kolose, dan jemaat di Kolose ini terjerat dalam hal-hal itu. Sehingga kepedulian Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sekalipun dia dalam penjara, dia mengirim surat kepada jemaat di Kolose. Dia tahu bahwa di antara mereka sudah mengalami hidup yang baru, di antara mereka sudah mengalami pembaharuan batin. Dan Rasul Paulus minta supaya jemaat di sana jangan lagi mengikuti hal-hal tersebut. Sehingga dia menganjurkan bahwa matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi, kalau di Kolose 3 ayat 5-7 tadi kurang lengkap, tapi lebih lengkapnya kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Lebih lengkapnya di situ. Segala sesuatu yang duniawi apa maksudnya? Apa saja di situ? Galatia 5 ayat 19 hingga ayat yang ke-20, ayat 21. Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus di dalam jemaat di Kolose di Galatia lebih spesifik menjelaskan tentang apa hal-hal duniawi yang ketika kita sudah mengalami pembaharuan batin, hal-hal itu yang kita harus perjuangkan dalam arti kita harus berjuang untuk melawan keinginan-keinginan itu. Jadi poin yang pertama, jemaat Tuhan yang saya kasih, bukti kita mengasihi Allah yaitu mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Jadi langkah Rasul Paulus ini
mengatakan kepada kita bahwa kita sudah menerima keselamatan itu tidak cukup. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan bahwa Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukti kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kita berjuang untuk melawan hal-hal dunia yang hendak mengalihkan perhatian kita, sehingga kita tidak mengasihi Allah sepenuhnya. Salah satu bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan, yaitu saudara ada pada sore hari ini. Sekalipun banyak keterbatasan yang dilakukan, yang kita hadapi, sudah berjalan 4 bulan kita hadapi. Ini salah satu bukti kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya itu adalah sebuah perjuangan mengerjakan keselamatan, bukan saja kita ongkang-ongkang terus kita katakan bahwa Tuhan, saya percaya bahwa Engkau akan menolong saya dan lain sebagainya. Terus kita tidak berdoa membaca firman Tuhan, kita tidak memuji Tuhan dan lain sebagainya, kita juga tidak mau melayani dan lain sebagainya. Itu bukan seperti itu. Dan kita mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk menolong kita menghadapi tantangan dunia ini, tidak bisa seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan Rasul Paulus, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia, sekalipun kita ada di lingkungan yang menarik kita untuk berjatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan akan menolong kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita, sehingga kita melawan akan hal-hal itu. Dan Bapak Ibu saya kasihi dalam Tuhan, Yud yang saya kasihi dalam Tuhan, itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita praktikkan. Tetapi bukan juga sesuatu yang berat ketika kita sertakan Tuhan di dalamnya untuk melawan hal-hal dunia, hal-hal yang keinginan daging kita. Sehingga Rasul Paulus juga mengingatkan kepada katakan kepada Timotius yang masih muda, katakan bahwa sekalipun engkau masih muda, engkau harus menjadi teladan dalam kesucianmu, perkataanmu, tindakanmu, kasihmu. Artinya ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh kita sebagai anak-anak Yud, oleh kita sebagai umat Tuhan, yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan semua di atas semuanya itu yang kita kerjakan, bukan saja kita sendiri, tetapi di situ ada campur tangan Tuhan untuk menolong kita melawan keinginan-keinginan manusia lama kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, bukti kasih kita kepada Tuhan, matikanlah segala sesuatu duniawi di dalam kehidupan kita. Kata matikan segala sesuatu di situ, saudara saya kasih dalam bahasa aslinya, itu bahasa Yunani-nya itu berbicara mengenai berjuang. Berjuang artinya Tuhan tahu tidak mudah. Tidak mudah untuk ketika kita mengalami lahir baru, perubahan hidup, terus kita melawan hal-hal atau manusia lama kita. Tetapi yang Tuhan minta ada tindakan nyata dari kita, komitmen untuk melawan manusia lama kita. Dan ketika kita komitmen, Tuhan akan bekerja menguatkan kita, sehingga kita tidak bekerja sendiri. Manusia lama berbicara mengenai apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa dahulu kamu juga melakukan hal tersebut. Dahulu maksudnya sebelum kita dipahami batinnya oleh Tuhan, kita lakukan hal-hal tersebut. Kita iri hati, kita marah tidak mengampuni,
benci, fitnah, dan lain sebagainya. Rasul Paulus katakan bahwa tinggalkan semuanya itu. Yang dikatakan tinggalkan semuanya itu membutuhkan suatu proses. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Iblis tahu Tuhan telah membedakan kita dari gelap kepada terang, dan dia tahu suatu oknum tidak akan senang ketika kita sudah berada di pihak Tuhan. Dia akan berbagai cara untuk membuat kita lemah. Oleh karena itu, bukan secara kebetulan di tempat ini itu ada namanya pementoran, agar atau KKA. Saudara jangan menjauhkan diri dari persekutuan tersebut, karena untuk itulah saudara akan memperoleh kekuatan, saling mengingatkan. Saudara tidak sendiri, sehingga saudara semakin dikuatkan. Saudara sanggup untuk melawan, saudara sanggup untuk mematikan hal-hal tersebut. Poin yang kedua, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ketika kita melawan hal-hal tersebut yang Tuhan minta, atau hal-hal dia atau keinginan daging tersebut yang Tuhan minta, poin yang kedua, kita tetap komitmen untuk melayani Tuhan. Saudara, berbicara mengenai pelayan itu berbicara mengenai orang yang posisinya di bawah, bukan di atas. Amin. Sepakat dengan saya, melayani itu adalah kita posisinya di bawah, bukan di atas. Pandangan dunia tentang melayani itu adalah sesuatu yang hina. Tetapi di hadapan Tuhan sesuatu mulia, karena itulah kehendaknya. Oleh karena itu, kenapa Tuhan minta kita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita katakan kita mengasihi Tuhan, terus kita harus melayani. Saya menemukan banyak jemaat dengan berbagai alasan ketika ditawarkan untuk pelayanan. Banyak alasan ini, alasan itu, dan lain sebagainya. Orang yang sudah menyadari bahwa dia sudah ditebus oleh Kristus, dia pasti memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia tidak memandang latar belakang, dia tidak memandang keluarganya dan lain sebagainya, tetapi dia akan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mengapa banyak orang percaya tidak melayani Tuhan? Sebabnya tadi, karena belum sepenuhnya menyadari bahwa Kristus telah menebus mereka dari cara hidup yang sia-sia. Karena belum menyadari sepenuhnya bahwa Kristus menebus hidupnya. Oleh karena itu, target dari pemuritan, sebagaimana amanat agung yang diberikan Yesus kepada umatnya, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena itu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Target daripada Yesus sampai jadi murid. Tentu saja ketika kita sudah melayani Tuhan, itu sudah kita jadi murid. Pastor kalau belum melayani berarti belum jadi murid, belum. Dan sore hari ini kita akan melihat alasan-alasan yang diberikan oleh orang percaya dan tidak melayani Tuhan. Alasannya apa? Salah satu alasan, belum menyadari sepenuhnya bahwa Kristus menebus hidupnya dari cara yang sia-sia. Artinya saudara belum mengakui pengorbanan Yesus 100% di kayu salib.
Sehingga ketika dia minta untuk pelayanan, diminta Tuhan untuk melayani, bukan ditawarkan oleh mentor dan lain sebagainya, kemalasian dan lain sebagainya, berbagai-bagai alasan kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memanggil saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu kita harus berikan hidup itu untuk semakin diperlengkapi Tuhan. Alasan yang kedua kenapa orang percaya tidak melayani Tuhan, karena masih memiliki gambar diri yang salah, pandangan yang salah terhadap dirinya. Masih memiliki pandangan yang salah terhadap dirinya. Kita lihat salah satu contoh di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ketika Tuhan memilih Gideon untuk menjadi hakim, apa yang dikatakan Gideon kepada Tuhan? Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Gideon awalnya memiliki gambar diri salah, saudara. Padahal Tuhan katakan bahwa Gideon itu akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan firman Tuhan, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, maksudnya, Tuhanku, dengan apakah akan diselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa karena Tuhan sampai kita menjadi murid. Oleh karena itu bukan kebetulan di tempat ini ada pementoran, ada kelompok keluarga Allah, kelompok sel. Oleh karena itu, berikanlah hidup kita diperlengkapi Tuhan, sehingga ketika kita melayani Tuhan, tidak hal-hal tersebut yang dialami Gideon ini kita tidak melihatnya. Karena apa? Kita sudah sadar bahwa ini bukti kasih sayang kepada Tuhan. Apalagi yang saya harus lakukan? Walaupun di dalam perjuangan kita, poin yang pertama tadi, kita berjuang sambil kita melayani Tuhan, kita kasih kita kepada Tuhan, kita juga masih tetap berjuang untuk hal-hal yang bukan menguasai kita, melawan kita untuk datang kepada Tuhan, datang melayani Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita memberikan hidup kita total kepada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan supranatural yang dari Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan katakan, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena roh Tuhan yang ada padamu, sehingga engkau bisa melayaniku. Jadi Tuhanlah atas kedaulatannya, Dia memampukan manusia, menguatkan, meneguhkan manusia untuk melayaninya. Tapi ada bagian saya dan saudara, harus memiliki gambar diri yang benar. Bagaimana pastor, bagaimana harus hal tersebut saya bisa keluar dari situ? Di sini ada pementoran, di sini ada kakak. Selagi kita masih memiliki pandangan yang salah terhadap diri kita, kayak saya masih muda, saya dari keluarga ini dan lain sebagainya, latar belakang saya dan latar belakang saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, sedang saya kasih kepada Tuhan, kita tidak akan efektif melayani Tuhan. Krisis yang menyinggapi senantiasa terutama di kaum anak muda adalah citra diri, saudara. Memiliki gambar diri yang salah. Saudara, orang mengatakan dalam bukunya, saudara, buku Stephen Life, dikatakan bahwa pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertanya, untuk apa saya di dunia ini? Untuk apa saya di dunia ini? Bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang mulia bagi orang percaya, bagi umatnya, bagi manusia, sehingga Dia menghadirkan saya dan saudara ada di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan,
Kita harus selalu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus saya berikan buat Tuhan? Dan saudara, saya kasih di dalam Tuhan, apa yang dialami Gideon? Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sangat progresif memfollow apa yang dia sudah janjikan kepada kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan janjinya tidak akan berubah. Dia katakan kepada Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayat ke-40, bahkan Hakim-Hakim 6 ayat ke-12 dikatakan bahwa malaikat Tuhan menempatkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu Gideon, dan dia katakan, Gideon, engkau akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Hari ini bertanya kepada pribadi kita secara pribadi, apa yang Tuhan katakan kepada saya untuk saya mengasihi dia? Dan Tuhan terus menerus meneguhkan janjinya kepada Gideon, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, ayo melangkah, ayo melangkah, ayo melangkah, jangan takut, jangan khawatir, engkau tidak sendiri. Dan ini pasti yang terjadi pada mentor saudara. Ketika saudara ada dalam lembaga kelaman, ada dalam masalah, mentor saudara pasti berkata, ayo bangkit, ayo maju. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan oikos di mana Tuhan sudah tempatkan engkau di sana. Sekalipun engkau merasa itu berat untuk engkau dibentuk, pastikan poin yang pertama tadi saya katakan bahwa itu adalah proses perjuangan bagi saya dan saudara untuk melawan masa lalu kita, latar belakang kita. Saudara, perhatikan apa yang dialami Gideon ketika Tuhan terus meneguhkan janjinya kepada Gideon. Dan Gideon tahu persis, akhirnya Gideon katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya minta tanda. Kalau engkau yang mengutus saya, kalau engkau memakai saya menjadi pahlawan yang agak berani, saya minta tanda. Dan Tuhan nyatakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan, Gideon bergambar kiri daripada Gideon. Gideon membuat terobosan yang luar biasa. Bahkan dia meruntuhkan penyembahan berhala daripada orang tua, keluarga, itu ada poinnya. Kalau Tuhan yang sudah berkehendak untuk memakai saya dan saudara, saya kasih dalam Tuhan, tidak akan ada mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, pandanglah Tuhan yang memanggil, memilih, menetapkan saudara sebagai umatnya, sebagai anaknya. Ketika kita melayani Tuhan, kita jangan melihat bahwa kita ini siapa-siapa. Bukan berbicara bahwa kita tidak rendah hati, tidak. Tapi itu kita sedang berbicara kepada diri kita, saya pasti bisa, karena Tuhan ada bersama saya. Saya pasti bisa karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu kita sedang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang mengambil keputusan bahwa saya akan mengasihi Tuhan apapun keadaan saya. Melayani Tuhan bukan hanya berbicara saudara saya kasih dalam Tuhan. Mereka yang melayani di altar ini, pujian, singer dan lain sebagainya, tapi melayani Tuhan. Saudara menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Terus saudara menjadi berdoa syafaat. Saudara ditugaskan Tuhan untuk doakan khusus satu orang yang memang itu Tuhan taruh jadi beban dalam kehidupan saudara. Saudara mendoakan. Itu saudara sedang melayani Tuhan di sana. Yang namanya melayani, ada sesuatu yang kita korbankan dalam kehidupan kita. Baik itu gengsi kita, egoisan kita, semua kita, itu mungkin juga berbicara mengenai materi. Satu contoh yang diberikan firman Tuhan Yesus, kita lihat di
Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Lukas 7 ayat yang ke-44 sampai 46. Lukas 7 ayat yang ke-44 sampai 46. Demikian firman Tuhan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekatnya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Dan bahkan engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu contoh melayani Tuhan. Saudara mungkin bisa garis bawahi meminyaki kaki Yesus. Dan ada kata minyak wangi di situ. Itu salah satu tanda dari awal saya katakan melayani adalah sesuatu kita sedang ada di bawah bukan di atas. Yang kedua di situ minyak wangi itu berbicara bahwa sesuatu yang mahal yang saya dan saudara layak. Yang mahal itu apa saudara? Apa yang saudara pertahankan dalam kehidupan kita itu yang Tuhan minta. Dan itu yang Tuhan angkat itu dalam mana bagi keegoisan, kesombongan dengan Tuhan. Kau sulit mengampuni, sulit menerima orang lain apa adanya, ataukah sulit rendah hati, bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita akan komitmen untuk melayani Tuhan dalam kondisi atau situasi apapun. Kondisi atau situasi apapun ini berbicara mengenai saudara saya kasih dalam Tuhan. Manusia biasa ketika lagi enjoy melayani dan sukacita semangat, tapi ketika ada dalam lembah kegelapan kawan, di situ sebenarnya letak Tuhan katakan itu yang mahal saya hindari kamu. Bisa nggak engkau dalam lembah kegelapan engkau tetap menyembah, memuji, memuliakanku atau bersyukur kepadaku? Itu salah satu hal yang mahal. Itu salah satu hal yang mahal yang Tuhan minta dari kita. Atau adakah yang hari-hari ini dalam menghadapi situasi seperti ini, mengalami masalah dalam pekerjaannya, atau mungkin belum mendapat pekerjaan, harus berbicara mengenai melayani. Saya aja belum kerja. Bisa harus percaya dan yakin jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika totalitas hidup kita berikan untuk Tuhan, Tuhan itu tidak akan berlarut-larut untuk menepati janjinya dalam kehidupan kita. Dia akan menepatinya untuk memberikan apa yang saya dan saudara butuhkan. Setiap kita sadar bahwa kita banyak dosa dan kita butuh Tuhan. Keselamatan Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Tetapi sebagai umat Tuhan, bagian kita adalah berjuang untuk melawan hal-hal duniawi yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan, menghambat pertumbuhan rohani kita, dengan menghambat kita untuk melayani Tuhan secara leluasa. Dari lihat wanita ini, saudara saya kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa semenjak aku masuk ke rumahmu, dia tidak henti-hentinya membasuh aku. Itu berbicara bahwa saudara saya kasih dalam Tuhan, komitmennya untuk melayani Tuhan, kerendahan hatinya.
Dia tahu siapa yang ada di rumahnya. Ketika kita rendah hati untuk melayani Tuhan, ketika kita rendah hati untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, pasti saja ada tantangan-tantangan, masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Kita teman kita yang tak suka dengan kita karena kita melayani, kita setia melayani dan lain sebagainya. Itu hal biasa. Tetapi sore hari firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, jangan mundur. Engkau harus tetap melayani Tuhan, karena untuk itulah Tuhan minta kasihmu kepada, cintamu kepada Dia. Yang terakhir, bukti kita melayani Tuhan, bahwa ada upah bagi mereka yang setia. Ada upah bagi mereka yang setia. Kalau belum waktunya, sebab itu saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Gideon untuk menunggu janji Tuhan, untuk menunggu Tuhan memulihkan pribadinya, itu mungkin membutuhkan waktu. Sehingga saudara kalau baca dalam video Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8, perjalanan Gideon untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berkumpul dengan Tuhan, itu bukan waktu yang sedikit. Dan Tuhan komitmen dalam janjinya kepada Gideon bahwa dia akan menjadi anak muda, pahlawan yang gagah berani. Tuhan komitmen dengan janjinya, sehingga dalam perjalanan kehidupan Gideon, Tuhan selalu berbicara dan berbicara, aku akan menyertai kamu, aku akan menyertai kamu. Engkau yang hari ini membutuhkan pekerjaan dan sedang berdoa, engkau tunggu nanti janji Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pekerjaan, terhadap anu, saudara praktikkan firman Tuhan. Oh, inilah janji Tuhan bagi saya. Saudara melayani di sana, saudara mempraktikkan kebenaran firman Tuhan di sana. Jika belum waktu Tuhan, jangan terburu-buru untuk melakukan apa yang dimau oleh kita. Filipi 2 ayat ke-9 hingga ayat ke-11 ini berbicara mengenai pribadi Yesus sendiri, bahwa ada waktu untuk dia melayani Tuhan, ada waktu untuk dia melayani Bapaknya sebagai hamba, dan ada waktu untuk dia menikmati apa yang Bapaknya janjikan. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita ada dalam lembaga kekelaman, kita menunggu janji Tuhan, itu ada sesuatu yang sakit. Yesus ketika mengalami hal yang demikian, dia bisa saja ketika dia mau disalib, dia katakan, Tuhan, Bapak saya tidak sanggup. Dia katakan, pasti bisa saja dia katakan, saya tidak bisa. Dan saudara, ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa ada waktunya Tuhan untuk mengangkat saya dan saudara. Kalau dia sudah berjanji, percaya bahwa dia akan menepati. Dia berjanji kepada Gideon, aku akan menyertai engkau, aku akan sertai engkau, bahwa engkau benar, engkau akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga dia sanggup dan mampu melawan penyembahan berhala yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun oleh nenek moyangnya. Saudara, itu bukan hal yang gampang. Itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kamu mudah ditempati, mau beribadah aja harus dia ikut sama orang tua. Saudara mau melayani dulu harus dia dulu sama orang tua di luar. Atau mungkin saudara mau beribadah di tempat ini karena di sini karismatik, dan saudara mungkin yang latar belakangnya tadi ada di gereja lain. Kelompok ini itu begini-begini. Itu adalah sebuah perjuangan. Tetapi percaya, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita.
Jika Yesus sudah menjanjikan hal yang demikian, bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan mengangkat kita, bahwa Dia akan menggenapi dalam kehidupan kita. Saudara tahu tentang cerita atau kisah Yusuf. Berbagai hal yang dia harus kepahitan yang harus dialami. Jadi tidak seenaknya saja tiba-tiba dia tersusah menjadi perdana di Mesir, perdana menteri di Mesir. Dia harus difitnah, diejek, diolok oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, tidak dianggap. Tapi Yusuf tahu siapa yang menyuruh dia untuk melakukan hal yang demikian. Kalau kita semakin hari semakin pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, apapun tantangan di depan kita, apapun masalah di samping kita, kita akan berkata bahwa Tuhan sediakan bagi saya yang terbaik. Dan saudara kalau membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50, saudara akan terkagum-kagumkan kisah hidup Yusuf. Dan ketika saya membaca itu, saya sampai mengeluarkan air mata ketika saudara-saudara yang memfitnah dia dan lain sebagainya. Saya sampai membaca sampai situ, saya pasti mengeluarkan air mata. Jadi tidak ada kemuliaan yang kita akan dapatkan tanpa penderitaan, tanpa proses. Kita harus lalui yang namanya masalah-masalah. Hanya di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Ada hal yang saya dan saudara ketika saudara mengasihi Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, berkat besar dan sedang menanti kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 sebagai ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianmu sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara imanmu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, ada upah bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Upah itu kita akan terima hari ini ketika kita setia, dan juga akhir hidup kita. Tuhan katakan kamu akan menerima mahkota. Jadi Ibu Tuhan itu luar biasa bagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Ibu Tuhan itu luar biasa. Prosesnya itu yang gak enak, tetapi percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih umatnya, Tuhan juga akan memampukan kita untuk melayani Tuhan. 3 poin pada sore hari ini saya sudah bagikan kepada jemaat Tuhan, bagaimana ekspresikan kasih kita kepada Dia, berjuang mematikan segala sesuatu yang duniawi. Itu adalah respon kita akan hidup baru kita, bahwa kita mengasihi Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan. Itu akan menjadi bukti kita kepada Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang setia melayani Tuhan, setia mengasihi Dia sampai akhir. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita kami akhiri pada sore hari ini. Haleluya.
komitmen kepada Tuhan. Itu masih Dia tidak tinggalkan kita. Dia tahu komitmen kita. Dia tahu siapa kita di hadapan. Dia tidak salah dalam memilih menetapkan kita menjadi umatnya. Misalkan kita tetap teguh atas panggilannya, kau tetap menghadap Dia sebagai Allah yang satu-satunya penolong yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk telah menambah kebenaran firman-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sudah berbicara kami melakukan setiap umat-Mu yang hadir, khususnya Bapak-Bapak kami yang mulia ya Tuhan. Yang kami tahu di masa muda kami banyak goncangan yang pasti kami alami ya Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan Roh tidak meninggalkan kami. Untuk kami berjuang sendirian di masa muda kami. Senantiasa ada bersama kami, menguatkan, menyembuhkan kami, menyembuhkan panggilan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kembali dalam hidup kita bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup sama-sama kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi Pastor Herodes sudah mengajarkan kita bahwa apa sih bukti dari mengasihi Tuhan. Jadi buat teman-teman youth yang mementoring, para mentor, para menti, tetap lakukan dengan setia, beri yang terbaik. Ayat hafalan dalam perenungannya tadi Lukas 16 itu berkata, setia dalam perkara kecil. Jadi omong kosong kalau orang bisa setia dalam perkara besar, kalau dari hal-hal kecil dia nggak setia. Amin. Amin. Saya menghimbau buat teman-teman youth, Bapak Ibu yang hadir sore hari ini, pada waktu turun ke bawah dimohon untuk tidak turun bergerombol, tetap jaga jarak, jangan bersalaman ya, karena gereja kita setiap ibadah tetap dipantau oleh gugus tugas Kabupaten Bogor. Kita tidak mau sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang sudah dikasih firman, dikasih perenungan, tidak tahu dia turun ke bawah melanggar aturan pemerintah. Pemerintah itu Tuhan tempatkan menjadi wakil Tuhan juga bagi gerejanya. Amin. Amin. Jadi saya mengharapkan sekali buat teman-teman youth, Bapak Ibu turun, tetap jaga jarak, perhatikan tetap ya aturan himbauan dari gugus tugas penanganan COVID-19. Baik, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Terima kasih buat firman Tuhannya Pastor Herodes, sangat memberkati. Mari kita angkat satu pujian kemuliaan-Mu.
ke tempat ini sore hari ini merasakan lawatan dan syamahan-Mu ya Allah Roh Kudus. Dan kami akan pulang dengan bersorak-sorai, bergiang-giang, membawa kemenangan demi kemenangan. Dan kami berkata saat kami mau pulang, bahwa jiwa kami sudah dipuaskan oleh firman-Mu, jiwa kami telah dipuaskan oleh hadirat Allah, dan jiwa kami akan terus bersorak-sorai, bergiang-giang, memuji, memuliakan nama Tuhan, gunung batu dan tanduk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bagi setiap orang tua, anak muda ini. Berkati-Mu, berkati setiap mereka. Berkati setiap orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan memberkati. Bahkan jikalau ada orang tua CBN yang mengalami kelemahan fisik, bahkan sakit penyakit yang ada di rumah, hamba memperkatakan di dalam nama Yesus, oleh biru-biru darah Yesus, sembuh dan hidup. Yang mengalami Tuhan begitu banyak beban mereka, impian tekanan, bahkan pergumulan, hamba memperkatakan sebagai hamba-Mu di dalam nama Yesus, aku melepaskan kebenaran bagi setiap mereka. Kekuatan Allah menopang mereka. Dan firman-Mu berkata, hidupkanlah setiap kami anak-anak-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. Topanglah kami dengan janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak Tiup GBPK CBN. Dalam 1 minggu ke depan, hamba sangat percaya kami akan menerima dan mendengar kabar baik, kabar sukacita bagi setiap teman-teman kami yang sedang berdoa bergumul untuk pekerjaan. Kami percaya Allah sudah menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih. Hamba merindukan setiap anak-anak Tiup GBPK CBN hari-hari ini belajar banyak duduk diam di kaki Tuhan. Sebagai anak-anak muda, kami boleh belajar yang menjadi prioritas dalam hidup kami, sehingga kami tidak hidup sembrono Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu prioritas kami di hadapan Tuhan. Bahwa Bible holding itu, duduk diam di kaki Tuhan itu adalah menjadi hal yang paling prioritas ketika Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap semangat yang mulai muda, setiap roh yang mulai lesu, sore hari ini hamba berkatakan, bangkitlah roh di dalam setiap anak-anak ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkatilah Indonesia. Berkat Allah melimpah atas Indonesia. Kami berkatakan bahwa Indonesia akan mengalami pemulihan ekonomi tercepat